Ini adalah replika obor Olimpiade di London 2012, di mana saya waktu itu diberikan kehormatan untuk menjadi pembawa relay obor Olimpiade mewakili Indonesia. Kuncinya gimana caranya Dita dan teman-teman itu menjadi satu influencer bahwa hey guys, produk-produknya udah ready, tinggal marketnya ini harus nggak punya alasan lain nggak mengkonsumsi produk-produk buatan bangsa sendiri. Hai Sobat Si Cepat, senang banget hari ini bertemu lagi dengan saya Anastasia Pradita, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik tentunya dengan narasumber yang informatif dan bisa kasih banyak insight kita buat episode kali ini. Tapi kalau misalkan lihat sosoknya, aku pengen ngajak tebak-tebakan nih. Pertama, sosoknya itu sangat identik dengan sosok yang sporty, udah pasti. Terus juga deket sama millennials, anak muda banget. Dan kalau ada satu keyword ini aku sebutin pasti langsung kepikiran siapa nih sosok yang satu ini. Bapak UMKM, bener gak sih? Dan langsung aja mau ngobrol-ngobrol banyak, tentunya biasa menginspirasi kita di hari ini. Langsung aja One Day with Sandi Uno, Bang Sandi. Halo, apa kabarnya nih? Sobat Si Cepat ya? Sahabat Si Cepat. Sahabat Si Cepat, apa kabar? Kita ketemu, terima kasih loh udah datang ke tempat tinggal saya dan sudah nggak sabar nih kita spend one day untuk ngobrol-ngobrol tentang banyak hal nih pasti. Banyak hal. Oke, Bang Sandi mau ajak kemana nih? Katanya ada kesibukan lain yang ditekunin akhir-akhir ini. Karena kita ngobrolnya UMKM, saya ingin ngajak sahabat Si Cepat untuk ke Nur Corner. Corner baru ya? Ini baru banget. Jadi ini konsepnya Mpok Nur untuk memberdayakan UMKM. Jadi banyak UMKM yang drop omsetnya kan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kita bantu pemasarannya, showcasingnya, kita bantu packagingnya, dan kita kolaborasi dengan para UMKM ini. Anak-anak muda juga gitu ya? Anak-anak muda buat nongkrong. Jadi produk-produknya produk-produk yang asli UMKM dengan harga yang terjangkau, gitu local product. Dan kita harapkan dengan ini kita bisa saling membantu dalam konsep kolaborasi. Wah, itu dia konsepnya kolaborasi kalau kekinian gitu ya Bang ya. Ini karena kita jalan, aku mau pakai masker juga nih Bang. Boleh, boleh. Jaga kesehatan kita juga sambil pakai masker, tetap bisa ngobrol-ngobrol. Siap. Ya kru-kru ini harus olahraga sedikit lah. Sedikit cari keringat gitu cari ya. Cari keringat ya. Oke nih, Bang Sandi udah deket belum sih? Udah nyampe. Oh iya, nggak gitu jauh sih sebenarnya ya. Iya, tapi jarang jalan agak keringetan. Wow. Wajib hukumnya. Tahan dulu. Langsung aja kita ke ruang utama ya. Boleh. Coba kita lihat ada apa aja. Mungkin ini namanya room tour gitu ya Bang Sandi ya. Ya, Nur Corner ini jadi ekstensi daripada konsep tadi yang kita kembangkan OKOC. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu di sini nih. Adem. Kayak ngaso dulu ya, lumayan tadi jalannya loh. Dan seru sih, tempatnya PW dan ada di tengah-tengah jantung Jakarta gitu ya Bang Sandi. Jadi benar-benar di Senopati deket banget sama Sudirman. Oke Bang Sandi, yang menarik nih UMKM sekarang nih di tengah pandemi. Kalau dulu berjaya, semua anak muda akhirnya banting setir mau jualan sendiri nih, usaha jadi wirausaha. Sekarang pandemi, apa yang terjadi dan Bang Sandi ngeliatnya gimana? Potensi atau justru ini ancaman gitu buat mereka? Potensi banget sih. UMKM ini kan cepat beradaptasi. Jadi mereka melakukan adaptasi kepada kenormalan baru ini. Terus mereka shifting, mereka disebut sebagai pivot. Mereka berubah shiftnya untuk industri-industri yang sangat dibutuhkan, sektor-sektor yang sangat relevan di tengah pandemi ini. UKM-UKM ini tumbuh dalam satu ekosistem baru. Ekosistem barunya itu adalah ekosistem yang mereka kembangkan berbasis komunitas, berbasis ya WhatsApp group, Instagram followers, dan lain sebagainya. Jadi ini yang sih yang aku bantu, dan anak-anak muda generasi milenial ini bukan
generasi rebahan loh. Bener ya? Mereka adalah agen perubahan. Kita lihat-lihat yuk. Boleh. Ini adalah replika obor Olimpiade di London 2012, di mana saya waktu itu diberikan kehormatan untuk menjadi pembawa relay obor Olimpiade mewakili Indonesia. Waktu itu jadi sebagai torch bearer, Juni tanggal 24 2012 saya bawa di kota Manchester waktu itu. Ini banyak ornamen-ornamen dari event-event lari, maraton, banyak medali-medali ini. Tapi sekarang aku fokusnya pengen olahraga sih yang di dalam negeri ya. Oke gitu, jadi ngembangin Mulai dalam. dari Aceh sampai ke Papua, kan cantik-cantik banget. Benar. Saya lagi ngembangin juga sports tourism. Sport tourism, jadi sambil dapat pariwisatanya juga Dapat gitu pariwisatanya ya. juga. Itu keren sih, mungkin bisa menarik wisatawan asing juga after pandemi buat ngebangkitin pariwisata gitu ya Bang Sandi? Betul. Saya ngelihatnya bahwa memang ini keniscayaan bahwa kita harus bertransformasi ke adaptasi baru di tengah pariwisata. Pariwisatanya akan jauh lebih kecil, jauh lebih customized, niche, localized. Yes. Jadi saya akan nyari pariwisata di deket sini aja. Kemarin ke Pandeglang di Banten. Oh iya, kebanyakan ke curug-curug ya sekarang ya. Ya, terus wisata alam terbuka berbasis keindahan alam. Glamping gitu ya, salah satu option mungkin outdoor activities di Ya, tengah terus pandemi. kemarin kita kalau biasanya pantai kita ke Bali, sekarang pantainya di Tanjung Lesung. Oh iya di Banten. Di Banten, Yes, terus kemarin mau kalau ke pegunungan. Wah, cocok nih, tahu aja nih habis jalan lumayan keringetan langsung. Keringetan. Ladies first. Ada Isti, thank you. Terus apa lagi nih, Bang Sandi, kalau misalkan ngeliat strategi yang harus disiapin, mungkin anak-anak muda nggak cuma yang terdampak pandemi saat mau jadi seorang wirausaha, atau mungkin yang mau mulai belajar kali ya, mulai terjun. Ada Buat tipsnya? anak-anak muda, this is the right time. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, bahwa anak-anak muda kita harus berani mengambil risiko, karena kesuksesan itu tidak akan datang ke orang yang tinggal di zona nyaman, zona aman, karena nggak ada lagi zona aman, zona nyaman. Itu fata morgana. Kita harus bergerak mengambil risiko. Kedua, bersikaplah proaktif, perluas wawasan, dapatkan ilmu, dapatkan pelatihan, mungkin pendampingan. Kita udah punya beberapa program, ada Rumah Siap Kerja, ada OKOC. Itu dengan mentoring seperti itu, kita tiba-tiba wawasannya terbuka luas dan ikut komunitas-komunitas, himpunan-himpunan yang terus memotivasi anak-anak muda untuk berkarya dan tetap produktif. Dan saya pengen banget juga kita kembangkan kebanggaan kita menggunakan produk-produk lokal. Yes. Jadi kayak baju kita. Ini juga produk lokal juga nih. Produk lokal ini collab juga teman-teman anak-anak muda, Ultimate You. Kita mengembangkan satu konsep anak-anak muda yang bisa kembangkan mereknya sendiri, nggak kalah bersaing nih. Nine Ten ini salah satu produsen sepatu lokal yang sekarang kualitasnya kualitas ekspor. Tapi marketnya sendiri ready nggak sih Bang Sandi dengan semua perubahan ini? Udah ready. Jadi kuncinya gimana caranya Dita dan teman-teman itu menjadi satu influencer bahwa hey guys, produk-produknya udah ready. Tinggal marketnya ini harus nggak punya alasan lain, nggak mengkonsumsi produk-produk buatan bangsa sendiri. Ini harus respect dulu ya. Iya harus gitu. Respect karena kalau kita shifting untuk menggunakan produk-produk lokal, ini kita menggerakkan ekonomi kita. Kualitasnya nggak kalah. Juga desainnya sekarang sudah hampir menyamai dari desain inovatif dari merek-merek ternama. Harga mungkin juga bersaing kali Bang. Harga bersaing, tapi kan sebetulnya market kita sebenarnya kalau ada produk yang bagus mereka berani bayar loh. Nah, yang juga menarik Dita adalah
bahwa kalau kita memberdayakan produk-produk lokal, ini dampak multiplier efeknya gede banget karena kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa mengurangi impor, kita bisa memperkuat ekonomi bangsa kita, kita bisa memperkuat struktur investasi yang ada di Indonesia, sehingga ujungnya apa? Ekonomi kita membangunkan 2045 Indonesia masuk masa keemasan, 100 tahun kemerdekaan, kita akan menyongsong Indonesia menjadi ekonomi nomor 4 besar dunia. Dengan jumlah milenial yang lebih mayoritas. Dengan milenial yang di atas 55%. Ini window of opportunity, jendela peluang ini cuma 25 tahun dari hari ini sampai 2045. Kuncinya kita harus bersatu. Kita singkirkan perbedaan yang ada di kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersatu dalam keberagaman dan kita ambil peluang ini. Saya yakin kalau anak-anak muda punya passion yang sama, kita bakal menjadi bangsa yang sukses. Nah, ini dia yang kita tunggu. Nah, itu dia, soto Banjar. Soto Banjar yang datang ke sini secara cepat untuk sahabat si cepat. Oke, ini kalau lengkapnya sih harus pakai kalau suka pakai jeruk. Ini seger sih, kuahnya ternyata bening gini ya. Iya, soto Banjar ini bening dan ada suwiran ayam, ada perkedel, dan ada ini telur bebek. Oh, ini telur bebek. Bisnis dan ekonomi di Indonesia ini adalah logistik. Jadi ongkos logistik di perekonomian Indonesia itu memakan sampai 30% berdasarkan datanya Kadin dan ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder. Berarti kalau kita bisa menurunkan biaya logistik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi kita. Jadi saya pengen juga sih kerjasama dengan para penyedia layanan logistik karena untuk UMKM itu ya seperti pergudangan, pengiriman itu jadi salah satu kendala utama karena mereka kan kecil, mereka nggak punya akses ke pergudangan maupun sistem logistik yang efisien. Jadi makasih banget nih si Cepat bisa reach out ke kita, mudah-mudahan nanti ada kerjasama juga. Yes. Nah, Bang Sandi buat terakhir nih sebelum menghabiskan soto Banjar ini, mungkin ada tipsnya, tips singkat aja sekaligus menutup sama pesan kesannya untuk anak-anak muda sekarang yang mau masuk ke dalam industri wirausaha, mau jadi entrepreneur, boleh Bang Sandi? Kita terus berinovasi dan anak-anak muda ini kan jago banget berinovasi. Bikin konsep oke lah, eksekusinya bikin mungkin konsep. ya. Nah, kedua bicara mengenai eksekusi adalah anak-anak muda itu harus menghadirkan produk-produk yang relevan, yang dibutuhkan gitu. Pelajari pasar, pelajari perilaku daripada konsumen kita. Sukanya yang seperti apa? Jangan karena kita, wah ini soto, ini enak banget, gitu. ini enak banget, pasti kamu suka. Belum tentu. Jadi marketnya nggak ada gitu. Ada product market fit. Itu yang disebut sebagai product market fit. Relevansi dari satu produk. Ini nggak akan hadir di sini kalau nggak dapat review bagus daripada focus group discussion di mana kita hadirkan soto Banjar. Kalau Nur Corner jual soto Banjar laku nggak ya? Ternyata mendapat tanggapan yang positif. Jadi kedua adalah relevansi dan eksekusi tadi. Dan terakhir nggak bisa nggak anak-anak muda. Apa tuh? Kita harus bikin usaha yang menghasilkan produk atau jasa yang talkable, yang menjadi buah bibir. Anak-anak sekarang bilang, itu usaha-usaha yang punya potensi viralitas yang tinggi. Jadi bisa viral gitu. Di TikTok rame, di TikTok rame dan lain sebagainya. Dan itu menjadi buah bibir, menjadi percakapan, di komen, like, share. Terus bisa juga kalau misalnya punya digital media, itu juga kita dapat engagement daripada pasar kita. Ayo ambil satu semangat baru, apalagi kita sekarang banyak solusi-solusi berbasis digital ya, seperti Si Cepat dan lain sebagainya. Kita jangan lewatkan kesempatan ini karena waktu saya mendapat kesempatan tahun 97 untuk memulai usaha,
saya terpaksa mengambilnya karena saya kehilangan pekerjaan, PHK. Akhirnya kebersamaan dan keyakinan tersebutlah yang mengantarkan saya ke titik ini. Karena saya mengambil kesempatan itu. Nah, sekarang saatnya anak-anak muda mengambil kesempatan di era pandemi. Sukses. Sukses, thank you Bang Sandi, insightful. Thank you, kita habisin dulu. Yes, pokoknya sebelum kita ngabisin mau sekalian closing nih. Buat sahabat Si Cepat, tadi udah banyak banget informasi dan juga insight baru dari Bang Sandi. 3 hal tapi langsung jelek banget di dalam hati, langsung mau eksekusi nih pulang dari sini. Pokoknya jangan lupa nanti nonton juga untuk konten-konten berikutnya, bakal banyak banget, narasumbernya bakal seru banget. Dan tentunya tetap stay di One Day With. Bye!